apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda berikut 3 berita utama hari ini. Seluruh korban tenggelam di muara pantai Pancerdor, Pacitan ditemukan. Pencarian tim SAR ditutup. Polisi dilempari batu saat menggerebek 2 rumah di Pamekasan yang diduga dijadikan lokasi pesta narkoba. Festival Grebek Tape, ajang tahunan untuk mempromosikan makanan khas di Desa Sentra Perajin Tape di Tuban. Tim SAR Kabupaten Pacitan menutup operasi pencarian wisatawan korban tenggelam di muara pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Ketiga korban yang sebelumnya hilang ditemukan hari Sabtu. Tim SAR Kabupaten Pacitan menemukan 3 jenazah wisatawan yang tenggelam di muara pantai Pancerdor, Desa Sidoharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan pada Sabtu 21 Juni. Jenazah pertama bernama Asna Amalia, 11 tahun, ditemukan Sabtu siang pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Korban kedua, Aisyah, ditemukan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara jenazah ketiga ditemukan pada Sabtu malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, bernama Aminah, berusia 12 tahun. Dengan ditemukannya 3 jenazah itu, total 4 korban tenggelam di muara pantai Pancerdor sudah ditemukan semua. Korban pertama yang ditemukan adalah Asmil Mukaromah, 45 tahun, yang ditemukan pada Jumat 20 Juni. Keempat korban merupakan warga desa Kedung Maling, Kecamatan Soko, Mojokerto. Mereka bermain di tepi sungai. Tiba-tiba terbawa arus dan menghilang bersama arus. Sekarang kita tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian. Tujuan mereka ke sini itu apa? Tujuan mereka ke sini menjemput yang bapak tadi, menjemput anaknya ke pondok, ke Termas, tujuannya mau ke Termas. Gitu. Terus ke sini bermain air gitu? Ya, bermain sama Masjid Apung. Semua korban tenggelam ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam di muara sungai Girindulu yang di sekitar pantai Pancerdor. Setelah diidentifikasi, korban dibawa pulang ke Mojokerto. Jenazah korban dimakamkan di kompleks pemakaman Pondok Pesantren Riyadul Quran, sebab semua korban merupakan keluarga besar pesantren tersebut. Sudah beberapa hari ini sudah ada upaya dari saudara-saudara yang ada di Termas, baik dari pihak TNI, baik dari pihak Badan Penanggulangan Bencana, baik juga seluruh elemen sudah membantu, dan alhamdulillah sekarang informasi terakhir kan sudah ada 2, yaitu adik saya Gia sama Aisyah itu yang sudah ketemu yang tadi siang, alhamdulillah, dan semoga untuk yang Naifah yang paling besar ini segera ditemukan. 5 wisatawan asal desa Kedung Maling, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 19 Juni terseret arus dan tenggelam saat berenang di muara sungai Girindulu di pantai Pancerdor, Pacitan. Para korban merupakan satu keluarga yang tengah menikmati liburan usai menjemput kerabatnya di Pondok Pesantren Termas, Pacitan. Akibat peristiwa itu, 4 korban meninggal sementara 1 orang selamat. Dirgo Siono dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Pacitan dan Mojokerto. Longsor batu dari tebing terjadi di Taman Wisata Telaga Ngebel, Ponorogo. 2 wisatawan yang tengah mengendarai motor terluka akibat tertimpa material batu. Longsor dari tebing di sekitar Taman Wisata Telaga Ngebel terjadi Sabtu sore. Material batu besar yang longsor mengakibatkan 2 wisatawan terjebak reruntuhan di jalur lingkar menuju telaga, tepatnya di Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Ponorogo. Kedua korban yakni Sundari 47 tahun dan putranya Naufal Rizka Pratama 15 tahun. Akibat tertimpa batu, Sundari mengalami luka di bagian kepala, lengan, dan kaki.
Sementara Naufal mengalami luka di bagian kaki. Karena luka parah, warga desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Harjono, Ponorogo. Peristiwa terjadi ketika wilayah Kecamatan Ngebel diguyur hujan. Korban yang saat itu tengah melaju mengendari motor tiba-tiba tertimpa reruntuhan batu. Memang hujan di wilayah Ngebel ini terjadi di beberapa hari ini memang masih ada, walaupun ini pancaroba peralihan musim, namun di sini masih ada hujan dan menyebabkan tebing yang kira-kira tinggi 10 meter, namun ada batu yang besar, bebatuan yang ikut jatuh atau longsor karena memang kondisi penopangnya daripada tebing itu sendiri tidak ada, cuma akar saja, dan itu kemungkinan lapuk. Dan kebetulan sekali ada pengendara roda 2 yang lewat berboncengan dan menimpa, alhamdulillah masih kondisinya masih selamat, namun ada luka di beberapa bagian tubuh, di kepala dan di kaki. Akibat longsor tersebut, material batu menutup total jalur lingkar menuju wisata Telaga Ngebel. BPBD Ponorogo mengerahkan alat berat untuk menyingkirkannya agar jalan segera bisa dilalui. BPBD juga mengimbau para wisatawan agar berhati-hati dan waspada jika menuju wisata Telaga Ngebel, sebab intensitas hujan masih sering terjadi. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Ya, setelah sempat tertunda kepulangannya karena pesawat Saudi Airlines diancam bom sebanyak 376 jemaah haji kloter 33 akhirnya dipulangkan ke asrama haji Debarkasi Surabaya Minggu pagi. Jemaah haji asal Jember dan Bondowoso ini datang dengan kondisi sehat dan tidak mengalami trauma. Setelah sempat tertunda kepulangannya karena pesawat Saudi Airlines diancam bom, sebanyak 376 jemaah haji kloter 33 akhirnya dipulangkan ke asrama haji Debarkasi Surabaya Minggu pagi. Dengan menggunakan 10 bus, jemaah haji asal Jember dan Bondowoso ini tiba di asrama haji Surabaya dalam kondisi sehat. Meski proses pemulangan harus tertunda sehari karena adanya ancaman bom, jemaah haji bersyukur bisa kembali dengan selamat. Salah satu jemaah haji, Sri Wahyuni, mengatakan ia tidak mengetahui bahwa pesawat yang ditumpangi diteror bom. Kabar teror bom baru diketahui saat tiba di hotel untuk menginap sementara. Petugas gimana kok pesawatnya harus mendarat di Medan? Ada. Pemberitahuan ya, moro-moro kita landing darurat katanya, kita berhenti di sana. Kita juga ada tahu ada apa. Tapi sempat khawatir nggak, Bu? Wah, ya iyalah. Kalau dikasih tahu di atas pesawat ya kita khawatir banget ya. Ibu tahunya dari mana kalau ada ancaman bom itu? Dari kabar setelah nyampe di mana? Di hotel ya. Di hotel baru ya. Sementara Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya Sugio mengimbau tidak perlu khawatir karena pihak keamanan dan maskapai telah mempunyai standar keamanan untuk mengatasi teror yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, terima kasih. Terkait dengan isu ada teror bom, itu sudah ditangani pemerintah sesuai dengan prosedur dan jamaah dievakuasi di Kuala Namu dan diinapkan di sana. Yang tadi jam 3.30 diterbangkan dan mendarat di Debarkasi Surabaya 6.20. Dan saat ini jamaah dengan kondisi sehat sudah memasuki asrama haji sebanyak 376 jamaah. Karena teror ini melalui email yang diterima oleh Angkasa Pura, dapat dideteksi bahwa email itu berasal dari Sinai, Bombay, India. Nah, ini motif surat emailnya itu sama dengan yang tempo hari di Jakarta dan itu sedang diselidiki oleh pemerintah. Minggu pagi, sebanyak 35 kloter jemaah haji Debarkasi Surabaya telah kembali ke daerah asal. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Juga dari